Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumil qiyamati amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kun wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhiru ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap ibadah, setiap amal soleh yang kita lakukan, wabil khusus pada pagi hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kelak di hari kiamat kita semua bisa memperoleh syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas cabang-cabang iman yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki cabang iman yang ke-43, yaitu memiliki sikap at-tawadhu. Tawadhu. Apa artinya tawadhu itu? Yaitu sikap rendah diri atau rendah hati. Apa bedanya rendah diri sama rendah hati? Apa Pak Adi bedanya rendah diri sama rendah hati, Pak Adi? Tawadhu itu adalah rendah hati. Apa makna tawadhu atau pengertian dari tawadhu itu sendiri? Para ulama di dalam memberikan pengertian tawadhu adalah izharut tanazul anil martabati liman yuradu ta'dhimuhu. Izharut tanazul, dia menampakkan sikap kerendahannya atau sikap rendah hatinya dari kedudukannya di saat orang liman yuradu ta'dhimuhu, di saat orang ingin menaikkan kedudukannya, atau di saat orang ingin memujinya atau menaikkan kedudukannya, dia justru menampakkan kerendahan hatinya. Itu adalah sikap tawadhu. Ya, ketika orang ingin menghormatinya, memuliakan dia, dia justru menganggap dirinya ini tidak pantas untuk dimuliakan, tidak pantas untuk dihormati. Itulah sikap tawadhu.
idharut tanazul 'anil martabati liman yuradu ta'dhimuhu. Ya, menunjukkan sikap at-tanazul. Tanazul itu adalah sikap rendah. Ya, at-tanazul sikap rendah 'anil martabah liman yuradu ta'dhimuhu. Ya. Dari kedudukannya bagi siapapun yang ingin ta'dhimuhu, memuliakannya, menghormatinya. Ketika ada orang yang ingin menghormati dia, memuliakan dia, justru dia menampakkan sikap rendah hatinya. Oh, saya tidak pantas mendapatkan hal seperti ini. Saya tidak pantas mendapatkan pujian seperti ini. Saya ini tidak ada apa-apanya. Ya, saya belum layak untuk diberikan kedudukan seperti ini. Itu namanya tawadhu. Kita lihat pengertian tawadhu menurut para ulama yang lain, diantaranya Ibnul Mubarak, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, ra'sut tawadhu an tadhu'a nafsaka inda man huwa dunaka fi ni'matid dunya hatta ta'lamahu anna laysa laka bidunyaka alaihi fadlun. Tawadhu itu adalah ketika kamu bersama orang yang secara ekonomi kedudukannya lebih rendah dari kamu, tapi kamu tidak menampakkan bahwasanya kamu itu memiliki kedudukan ekonomi yang lebih tinggi di hadapannya. Sehingga apa? Sehingga orang itu merasa bahwasanya kamu itu ekonominya setara dengan dia atau bahkan di bawahnya. Jadi dia tidak menampakkan kemewahan, dia tidak menampakkan kekayaannya, dia tidak menampakkan ya harta yang dia miliki. Itu namanya sikap tawadhu. Ya, jadi ketika dia bergaul dengan orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi di bawahnya, dia bisa nyambung, ya bisa sefrekuensi, bisa sejajar dengan mereka. Dia tidak menampakkan, oh saya ini orang lebih kaya dari kamu, oh saya ini hartanya lebih banyak dari kamu, oh saya gajinya lebih gede dari kamu. Tidak. Ya. Dia justru menampakkan kerendahan hatinya di hadapan mereka, orang-orang yang secara ekonomi kedudukannya di bawah dia, sehingga orang-orang menyangka kalau dia justru ekonominya di bawah mereka. Itu sikap tawadhu. Ya, dan sikap tawadhu itu mohon maaf ya sikap yang memang sulit untuk dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Ya, karena orang kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya, kekayaan, harta dan sebagainya, pasti nalurinya dia akan berusaha untuk apa? Menampakkan, memperlihatkan segala kemewahan-kemewahan dan harta yang dia miliki di hadapan orang lain. Apalagi di zaman kita sekarang ini dengan adanya media sosial, ya para YouTuber, para TikToker, para apalagi orang-orang penggiat media-media sosial itu, ya apa yang mereka perlihatkan? Kekayaan mereka, kemewahan hidup mereka. Ya mereka perlihatkan dulu ya rumah saya, ini mobil saya yang ada di garasi dan sebagainya. Padahal sikap tawadhu tidak seperti itu. Sikap tawadhu justru walaupun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, dia tidak menampakkan hal itu di hadapan orang-orang yang secara ekonomi kedudukannya di bawah mereka. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in. Kemudian makna tawadhu yang lain, pernah suatu hari kharajal Hasan wa Yunus wa Ayyub. Ada 3 ulama tabi'in sedang berkumpul, yaitu Hasan, Yunus dan Ayyub. Yatadzakaruna tawadhu, mereka berbicara tentang tawadhu. Faqala lahumal Hasan, maka kemudian salah satu di antara mereka yang bernama Hasan berkata, hal tadruna mat tawadhu? Wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu enggak tawadhu itu apa? Qala at-tawadhu an tahruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Tawadhu itu adalah engkau keluar dari rumahmu dan bertemu dengan setiap saudaramu sesama muslim. Engkau akan melihat saudaramu sesama muslim illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Dan engkau akan mengatakan saudaramu sesama muslim tadi lebih mulia, lebih utama dibandingkan dirimu. Itu adalah tawadhu.
bukan malah kebalikannya. Jadi setiap kali kita bertemu dengan orang, kita mengatakan anta afdhalu minni, kamu adalah orang yang lebih baik dari saya. Itu adalah sikap tawadhu. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kepada kita dalam sebuah riwayat yang sahih ketika bertemu, ya, ila man huwa, kepada orang yang usianya lebih tua dari kamu, maka katakanlah anta afdhalu minni, kamu lebih utama dari saya. Kenapa? Karena amal solehmu, kebaikanmu jauh lebih banyak daripada amal soleh yang saya lakukan. Sebaliknya ketika bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita usianya, ya, kita katakan juga anta afdhalu minni, kamu lebih utama dari saya, kamu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dosa yang kamu lakukan lebih sedikit daripada saya. Bukan malah sebaliknya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, oh saya lebih utama dari kamu Pak. Orang dosa kamu lebih banyak dari saya. Enggak. Atau ketika ketemu dengan anak kecil mengatakan, oh saya lebih utama dari kamu. Orang saya makan asam garam duluan daripada kamu. Enggak. Justru kita balik. Itulah sikap tawadhu. Ketika melihat orang yang lebih tua, kita mengatakan, Bapak lebih mulia daripada saya. Karena saya yakin amal soleh ibadah yang Bapak lakukan lebih banyak daripada saya. Begitu juga ketika kita ketemu dengan orang yang usianya lebih muda dari kita katakan demikian. Anta afdhalu minni, kamu lebih utama dari saya. Kamu lebih baik dari saya, kamu lebih mulia dari saya. Karena dosa-dosa yang kamu lakukan lebih sedikit dibandingkan saya. Saya usianya lebih tua, lebih banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat dibandingkan saya yang lebih muda, lebih sedikit beramal soleh, lebih sedikit beribadah dibandingkan kamu yang lebih tua, yang lebih banyak amal soleh dan ibadahnya daripada saya. Inilah sikap tawadhu seorang muslim. Ya. Tawadhu seorang muslim itu adalah dia tidak menganggap dirinya lebih mulia, lebih afdol, lebih utama daripada orang lain. Dia tidak mengatakan, oh saya lebih utama dari kamu, saya yang lebih pantas, saya yang lebih pantas. Enggak. Karena lawan dari tawadhu itu apa? Sombong. Ya. Jadi lawan kata dari tawadhu itu adalah sombong. Dan sombong itu adalah sifatnya iblis. Ya. Karena sombong yang ada di dalam diri iblislah yang menyebabkan dia tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal sebelum iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis itu termasuk makhluk yang paling taat kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan iblis pada saat itu disejajarkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Memiliki kedudukan yang sama dengan para malaikat Allah. Ketaatannya kepada Allah sangat luar biasa. Tapi ketika Allah mengujinya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia menolak. Dia tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ketika ditanya oleh Allah, apa alasan kamu wahai iblis, kamu tidak mau menjalankan perintahku untuk sujud kepada Nabi Adam? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari menurut perkiraan iblis, pemahaman iblis, api itu lebih baik dari tanah. Karena kesombongan iblis tadilah yang menyebabkan dia tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat sombong. Apa sifat sombong iblis tadi? Merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Merasa lebih baik dari manusia. Sehingga ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia menolak.
Kalau sikap tawadhu tidak demikian. Sikap tawadhu yang diperintahkan oleh Islam kepada kita untuk ada di dalam diri kita adalah ketika kita merasa diri kita tidak lebih baik daripada orang lain. Itulah sikap tawadhu. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an mengatakan, sikap tawadhu adalah alla yara li nafsihi maqaman wala halan wala yara fil khalqi syarran minhu. Tawadhu itu adalah kamu tidak melihat dirimu itu lebih baik kedudukannya, lebih baik kemuliaannya daripada orang lain. Wala syarran minhu. Dan juga kamu tidak menganggap orang lain lebih rendah, lebih jelek dibandingkan dirimu. Wah, kamu masih mendingan saya daripada kamu. Orang kamu dosanya lebih banyak dari saya. Enggak. Sikap tawadhu bukan seperti itu. Sikap tawadhu tidak pernah menganggap rendah, tidak pernah menganggap jelek orang lain. Sikap tawadhu itulah dia menganggap orang lain lebih mulia daripada dirinya. Itu adalah sikap tawadhu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan at-tawadhu sifatun min sifatil mu'minin. Sifat tawadhu itulah sifat yang harus ada di dalam setiap orang mukmin. Wa qad hatha Rasul alal iltizam. Rasulullah SAW sangat memotivasi kepada kita untuk memiliki sifat tawadhu. Dan beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa riwayat tentang sifat tawadhu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari, ya, ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian dihidangkan makanan pada saat itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau ambil ya tempat air ya yang ada isi airnya atau teko ya. Beliau tuangkan air tadi kepada seluruh para sahabatnya. Kemudian oleh sahabatnya mau diambil, ya Rasulullah jangan, saya aja ya Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, biarkan saya. Semua sahabatnya, satu-satu sahabatnya dituangkan, kemudian minum, terus minum lagi yang kedua, ketiga, keempat. Sampai sahabat yang terakhir, kata sahabat tadi, tidak ya Rasulullah, biar saya duluan, biar kamu duluan yang minum, biar saya tuangkan. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang menuangkan air adalah orang yang paling terakhir minum. Bayangkan, seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, justru memberikan khidmatnya, memberikan pelayanannya kepada para sahabatnya. Bukan malah sebaliknya. Beliau tidak ingin menunjukkan bahwasanya beliaulah yang layak untuk dilayani. Enggak. Tapi justru beliau yang melayani para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki sikap tawadhu. Termasuk sikap tawadhu mohon maaf. Rasulullah kalau duduk dengan para sahabatnya, beliau biasanya duduknya itu apa? Membaur dengan mereka, sejajar. Enggak duduk seperti di kursi ini. Mohon maaf, tapi duduk sejajar dengan para sahabat. Sehingga kalau ada orang-orang asing yang datang dari luar kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah, dia enggak tahu mana di antara orang-orang yang duduk ini mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah membaur dengan para sahabat. Beliau tidak diberikan tempat duduk khusus. Tapi justru beliau duduk bersama mereka, membaur bersama mereka. Ya, sehingga orang-orang yang belum pernah ketemu Rasulullah pun tidak mengetahui mana di antara orang-orang yang duduk itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sikap tawadhu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, pada saat itu mereka menaiki satu binatang tunggangan dan bergantian. Kadang Rasulullah yang di atas, kadang sahabat Abu Bakar yang di bawah. Sebaliknya kadang sahabat Abu Bakar yang di atas, Rasulullah yang di bawah. Dan pada saat sudah tiba di pintu gerbang Madinah, saat itu tibalah giliran Rasulullah yang di bawah, Abu Bakar yang berada di atas binatang unta.
Dikiranya oleh masyarakat Madinah yang sedang di atas unta itu adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika mereka tiba di Madinah, seluruh masyarakat Madinah yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah berbondong-bondong menghubungi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, bukan saya. Akhirnya Abu Bakar turun, beliau ambil Rasulullah, beliau meletakkan Rasulullah di tempat yang lebih tinggi, beliau mengatakan, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tawadhunya Rasulullah. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, Rasulullah itu biasa kalau naik binatang tunggangan, beliau bukan minta diboncengin, tapi justru memboncengin para sahabat. Seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, pernah suatu hari Rasulullah naik binatang keledai. Kemudian Ibnu Abbas sedang berjalan. Dipanggil ya oleh Rasulullah, ya gulam, ta'al sini, ayo naik di belakangku, kata Rasulullah. Naik Ibnu Abbas, diajak jalan-jalan oleh Rasulullah SAW. Biasa. Ini sikap tawadhu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, bagaimana kepribadian Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya? Apa yang beliau lakukan di dalam rumah tangganya? Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah itu ketika berumah tangga di dalam rumah bersama kami para istrinya, itu beliau seperti mana laki-laki pada umumnya, seperti mana suami pada umumnya. Maksudnya apa? Beliau tidak pernah meminta para istri-istrinya untuk melayani beliau sebagai seorang suami, apalagi sebagai seorang nabi dan rasul. Aisyah menceritakan ketika bajunya sobek, Rasulullah jahit sendiri. Ketika sepatunya sobek, Rasulullah jahit sendiri. Ketika istrinya sedang kerja, ya ngeprak-ngeprok di dapur, kalau bahasa kita, dibantu oleh Rasulullah SAW. Beliau nggak pernah meminta kepada para istrinya untuk melayani, mana minumannya, mana makannya, kok nggak ada di meja makan, saya mau makan, tolong hidangkan. Enggak. Justru beliau ikut langsung membantu istri-istrinya di dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Ini sikap tawadhu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ya di dalam kehidupan. Beliau tidak menganggap bahwasanya beliau sebagai seorang suami, pemimpin di dalam rumah tangga, sebagai seorang nabi dan rasul dan sebagainya, kemudian minta untuk dilayani 24 jam oleh istri-istrinya. Tidak. Beliau ikut membantu istrinya di dalam membuat apa? Roti dan sebagainya, mengadon ya adonan roti. Dalam banyak riwayat disebutkan demikian. Jamaah sekalian rahmatullahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh sifat tawadhu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lainnya adalah beliau Rasulullah SAW kalau berjalan ketemu dengan anak kecil, sobiyun, apa yang beliau lakukan? Beliau salam dengan mereka sambil mengusap kepalanya. Ini sikap tawadhu. Kita kadang mohon maaf kalau ketemu dengan anak kecil jarang apa? Jarang salam. Kita ingin saya yang lebih tua harusnya diberikan salam terlebih dahulu, bukan saya yang salam kepada anak kecil. Tapi Rasulullah tidak. Walaupun beliau seorang nabi dan rasul, walaupun beliau seorang pemimpin, walaupun usia beliau sudah ya sepuh, beliau ketika bertemu dengan anak kecil, beliau yang salam terlebih dahulu, assalamualaikum, sambil tersenyum, kemudian diusap kepalanya. Ini sikap tawadhu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memandang itu mau anak kecil, mau orang tua, mau sahabatnya senior, mau sahabatnya junior, sama semua. Bahkan pernah suatu hari Rasulullah SAW ketika sedang berjalan, tiba-tiba beliau didatangi oleh, mohon maaf, dalam riwayat disebutkan ya orang yang ya kurang apa ya bahasanya, kurang waras kalau bahasa kita. Ya. Didatangi, kemudian ditarik Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, sini. Ternyata orang ini ingin menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Dilayani oleh Rasulullah SAW. Ayo kalau gitu kita pinggir dulu.
Kita ke pinggir dulu, jangan di tengah jalan, dilayan terus. Selesai hajatnya, baru kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan. Beliau nggak pernah melihat, oh kamu jangan ganggu saya, enggak. Oh kamu jangan ganggu saya, enggak. Siapapun yang membutuhkan Rasulullah SAW beliau layani. Pernah suatu hari ketika beliau mendapatkan kabar, berita, seorang budak yang tugasnya membersihkan Masjid Nabawi sudah meninggal dunia. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, mana orang ini yang biasanya membersihkan Masjid Nabawi, kok aku nggak pernah lihat lagi, kata Rasulullah. Kemudian dikabarkan oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Ya. Kenapa kalian tidak mengabarkanku, kata Rasulullah SAW, kalau orang ini sudah meninggal dunia? Ya mungkin para sahabatnya berpikiran, ya namanya yang meninggal mohon maaf ya, orang yang kedudukannya rendah, ya ngapain dikabarkan kepada Rasulullah SAW, kecuali mohon maaf kalau yang meninggal mungkin sahabat senior, ya kan, sahabat dekat dengan Rasulullah dan sebagainya, ya mereka pasti akan memberikan kabar kepada Rasul. Tapi yang meninggal ini seorang budak yang tugasnya membersihkan Masjid Nabawi. Makanya wajar kemudian para sahabat tidak mengabarkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah justru marah. Jangan kalian menganggap rendah kedudukan seseorang. Tunjukkan saya di mana kuburannya, kata Rasulullah. Akhirnya setelah ditunjukkan kuburannya, Rasulullah sholat di kuburan budak ini. Masya Allah. Ini sikap tawadhu beliau. Beliau tidak pernah melihat kedudukan seseorang, siapapun. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. La fadla bainal a'rabi wal ajami. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dan orang Ajam, kata Rasulullah. Nggak ada keutamaan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada keutamaan antara seorang pemimpin dengan seorang rakyat. Tapi yang paling utama di antara kalian adalah atqakum. Orang yang paling bertakwa. Sama kedudukan kita semua manusia ini sama. Mau dia ketua RW, mau dia ketua RT, sama. Mau dia Pak Lurah, bahkan seorang presiden pun sama. Di mata Allah yang paling mulia itu bukan karena kedudukan kita di dunia, bukan karena kekayaan kita, bukan karena ilmu yang kita miliki, bukan. Tapi di mata Allah kedudukan yang paling tinggi itu adalah yang paling bertakwa. Maka kita jangan milah-milih. Oh, saya hanya mau bergaul dengan orang-orang yang setara dengan saya saja. Saya hanya mau bergaul dengan orang-orang yang berkedudukan seperti saya. Nggak boleh dalam Islam. Rasulullah SAW kepada siapapun beliau bergaul. Mau kepada orang yang sahabatnya yang kaya, sahabatnya yang miskin, sahabatnya yang senior, sahabatnya yang junior sekalipun, beliau bergaul dengan mereka. Termasuk tadi sahabat Ibnu Abbas, walaupun usianya jauh di bawah sahabat-sahabat yang lain, diajak oleh Rasulullah untuk sama-sama menunggangi binatang keledai tadi. Inilah sikap tawadhu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikap tawadhu ini adalah sikap yang dianjurkan juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang ciri ibadur rahman, hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang maha pengasih, adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan apa? Haunan. Haunan itu dalam keadaan tawadhu, rendah hati. Dia tidak berjalan dalam keadaan sombong. Tapi sebaliknya dia berjalan dalam keadaan tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Bahkan ketika ketemu dengan orang-orang yang tidak mengerti sekalipun, dia akan mengatakan salama. Itu orang tawadhu. Dia tidak mudah merendahkan dan menghina orang lain. Bahkan ketemu dengan orang-orang jahil sekalipun, apa yang dia katakan? Salama. Apa itu salama? Keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan. Ketemu dengan orang yang jahil sekalipun malah didoakan dengan doa yang baik, bukan malah sebaliknya. Ini ibadur rahman. Adalah ciri ibadur rahman adalah orang yang memiliki sifat tawadhu. Kemudian dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Isra, Allah juga berfirman wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong, dalam keadaan congkak. Tapi berjalanlah kamu di atas muka bumi dalam keadaan rendah hati, tawadhu. Jamaah sekalian rahmatillah Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Untuk memiliki sifat tawadhu bahkan terhadap orang-orang yang berada di bawah kedudukannya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Kalau Rasulullah SAW tidak menampakkan sikap tawadhu beliau, apa yang terjadi? Orang pasti tidak akan mau mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ciri seorang dai, ciri seorang ustadz itu harus punya sikap tawadhu. Karena dengan sikap tawadhu yang dia miliki, pasti orang mudah untuk mendengarkan dakwah yang dia sampaikan. Tapi berbeda kalau seandainya mohon maaf seorang ustaz, seorang dai dan sebagainya kalau punya sifat tidak tawadhu alias sombong, jangan berharap orang akan mendengarkan dakwah yang dia sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah SAW tentunya juga kepada kita semua sebagai umat beliau, ya, agar bagaimana dakwah kita bisa didengar, bisa tersampaikan kepada orang lain. Mari hiasi diri kita dengan sikap tawadhu. Karena terkadang dakwah itu orang tidak melihat apa yang kita bicarakan, tapi orang akan melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita berikan contoh keteladanan kepada mereka, itulah yang akan diikuti. Terkadang dakwah itu bisa tersampaikan dengan apa? Dengan teladan, dengan sikap, dengan perilaku. Justru bukan dengan lisan. Banyak kisah-kisah demikian. Rasulullah tidak mendakwahi seorang Yahudi, tapi justru dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi tadi, ketika dia dalam keadaan sakit, Rasulullah mendatanginya, justru orang Yahudi tadi kemudian terenyuh dan masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga ketika ada orang Yahudi yang ada di pasar, orang Yahudi buta, ya, kerjaannya mengemis di pasar kota Madinah, sering minta-minta, hampir setiap hari mulutnya ini tidak pernah berhenti menjelek-jelekkan dan menghina Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Didatangi orang Yahudi buta tadi yang mengemis-kemis tadi, didatangi, dikasih makanan, disuapi oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah memberikan suapan kepada orang Yahudi, jadi beliau nggak berbicara sepatah pun. Ya hanya nyuapi saja. Beliau hanya mendengarkan orang Yahudi tadi menjelekkan di diri beliau. Sampai akhirnya ketika Rasulullah sudah wafat, orang Yahudi pengemis tadi merasakan kok gak ada yang memberikan saya makanan, gak ada yang menyuapi saya makanan. Kemudian datang sahabat Abu Bakar, barulah kemudian sahabat Abu Bakar menceritakan kepada orang Yahudi tadi bahwasanya orang yang memberikan makan kepada kamu, yang menyuapi kamu makanan selama ini adalah orang yang kamu jelekkan, orang yang kamu hina. Kaget orang Yahudi tadi. Ternyata adalah Rasulullah SAW. Langsung saat itu dia menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah padahal tidak pernah mengajaknya untuk masuk Islam. Tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada orang Yahudi tadi, masuklah kamu Islam, masuklah Islam. Enggak.
Tapi dengan sikap tawa yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi tadi, akhirnya dia mendapatkan hidayah Allah dan masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap tawadhu. Kemudian selanjutnya apa samratut tawadhu? Buah dari sikap tawadhu yang kita miliki. Yang pertama, annallaha yuhibbu ahlahu. Jelas Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki sikap tawadhu. Allah sangat cinta. Kemudian yang kedua, huwa sabilun ibqa'in ni'am. Sikap tawadhu adalah sikap apa? Samrah sabilu ibqa'in ni'am. Yang menjadi sebab tetapnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Jadi tidak akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang tawadhu. Seorang ulama tabi'in Ka'ab al-Ahbar mengatakan, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin min ni'matin fid dunya fasyakaraha lillah wa tawadhu'a biha lillah illa a'tahu Allahu naf'a fid dunya wa rafa'a biha darajatan fil akhirah." Tidaklah seseorang ketika dia mendapatkan nikmat di dunia ini, kemudian dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, kemudian dia tawadhu terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, illa a'tahullahu naf'aha. Pasti Allah akan memberikan manfaat dari nikmat yang dia dapat. Pasti dia akan merasakan manfaat nikmat tadi. Beda kalau orang dikasih nikmat sama Allah, kemudian dia tidak bersyukur, apa yang terjadi? Dia tidak akan merasakan manfaatnya. Dia akan merasakan manfaatnya. Tapi kalau dia dikasih nikmat sama Allah, kemudian dia bersyukur, kemudian dia tawadhu, insya Allah dia akan merasakan manfaat dari nikmat yang dia dapatkan. Bukan hanya manfaatnya, wa rafa'a biha darajatan fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Para ulama mengatakan di dunia Allah angkat derajatnya. Maksudnya apa? Manusia akan memuliakan dia walaupun dia tidak mengharapkan hal itu dari manusia. Manusia akan memuliakan. Coba jujur kalau kita ditanya, kita lebih senang dengan orang yang tawadhu atau lebih senang dengan orang yang kebalikan dari tawadhu, sombong? Lebih senang mana coba? Lebih senang dengan orang yang tawadhu. Kita lebih senang bergaul dengan orang yang tawadhu atau dengan orang yang sombong? Pasti kita lebih senang dengan bergaul dengan orang yang tawadhu daripada orang yang sombong. Ini maksud dari kata-kata wa rafa'a darajatuhu fid dunya. Allah angkat derajatnya di dunia. Walaupun dia tidak mengharapkan hal itu. Karena orang tawadhu itu orang yang tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan kemuliaan, dia harus dihormati, dimuliakan. Enggak. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu hari ada orang yang datang kepada beliau memuji-muji Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? La tatruni kama atratun nasara al-masih ibnu Maryam. Jangan kau berlebih-lebihan kepadaku seperti mana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Faqulu ana abdun wa rasuluh. Maka katakan saya ini hamba Allah dan Rasul. Rasulullah nggak suka kalau dipuji-puji berlebihan beliau. Karena beliau tahu yang layak untuk dipuji siapa? Allah. Dalam surah Al-Fatihah sudah jelas alhamduliman lillah. Pujian untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk kita manusia. Bukan untuk kita manusia, tapi untuk siapa? Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillas. Pujian untuk manusia. Makanya Rasulullah gak suka dipuji beliau. Ya, ketika beliau kamu adalah manusia yang terbaik, kamu adalah khairul ini dan sebagainya, beliau enggak. Ana abdun wa rasuluh.
Jangan katakan demikian, tapi katakanlah saya hamba Allah dan Rasul. Selesai. Ya, itu adalah orang yang memiliki sifat tawadhu. Dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak mengharapkan penghormatan yang dilakukan oleh orang kepadanya, tetapi secara tidak langsung Allah menaikkan derajatnya di dunia. Walaupun dia tidak berharap seperti itu, tapi dia akan dihormati dan dimuliakan oleh manusia. Wa fil akhirah, begitu juga di akhirat. Jelas, di akhirat nanti pasti derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, bahkan kedudukannya di dalam surga Allah nanti lebih tinggi daripada kedudukan penghuni-penghuni surga yang lainnya. Karena surga itu kan punya beberapa tingkatan. Jadi orang yang punya sifat tawadhu, dalam sebuah hadis disebutkan nanti dia akan dinaikkan oleh Allah ke tingkatan surga yang paling tinggi dibandingkan penghuni-penghuni surga yang lain. Kenapa? Karena Allah mengangkat derajat mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ikramu fil akhirah. Bahkan orang-orang yang tawadhu akan dimuliakan oleh Allah dan juga oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya nanti di akhirat. Nabi Isa bin Maryam mengatakan, tuba lil mutawadhi'in fid dunya hum ashabul manabir yaumal qiyamah. Beruntunglah mereka orang-orang yang tawadhu di dunia. Mereka nanti adalah penghuni-penghuni manabir. Apa itu manabir? Jamak dari minbar. Minbar itu kan, kalau kita berbicara minbar itu pasti tempatnya tinggi. Ya. Kalau mimbar Rasulullah itu tinggi biasanya. Kalau mimbar kita kan rendah. Kalau mimbar Rasulullah itu biasanya naik apa? Naik tangga. Tinggi. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Madinah kan lihat tuh. Ya, mimbarnya Rasulullah itu tinggi. Ya, itu karena mimbar itu memang seperti itu. Jadi bukan, mohon maaf, bukan seperti ini, tapi mimbar itu justru tinggi. Kata Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, orang yang tawadhu itu nanti suatu saat di akhirat kelak dia akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi, yaitu di atas mimbar. Di saat orang lain ditempatkan oleh Allah di bawah, dia justru Allah tempatkan di atas mimbar, di tempat yang tinggi. Ya. Wa tuba lil muslihin bainan nas fid dunya humul ladina yarithunal firdausa yaumal qiyamah. Dan beruntung mereka orang-orang tawadhu, mereka nantilah yang akan mewarisi surga Firdaus kelak di hari kiamat. Surga Firdaus itu di mana tempatnya? Surga yang paling tinggi. Makanya Rasulullah mengatakan, idza sa'alta al-jannah fas'alul firdaus fa innahu a'la al-jannah. Ketika engkau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi nanti di surganya Allah. Ya, jadi surga Allah tuh banyak. Ada surga Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatu Aden, ada Jannatu Naim dan sebagainya. Tapi dari sekian banyak surga itu, surga yang paling tinggi kelasnya itu adalah surga Firdaus. Maka sampai Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau minta surga sama Allah jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga walaupun yang paling bawah kagak apa-apa ya Allah, yang penting masuk surga. Nanggung amat. Minta urusan dunia saja nggak nanggung-nanggung, jangan sampai minta urusan akhirat nanggung. Langsung minta surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan orang yang mendapatkan surga Firdaus, kata Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, siapa? Al-mutawadhi'in. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Hum yarithunal firdaus. Mereka lah nanti yang akan mewarisi surga Firdaus. Jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi beberapa thamarat, ya, buah dari kita memiliki sifat tawadhu. Kita akan dimuliakan oleh Allah kelak di akhirat, diberikan tempat khusus kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, Allah akan mencintai
kita orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Kemudian yang ketiga, sabilu ibqa'in ni'am. Tawadhu adalah jalan ya di ibqa. Ibqa itu dikekalkannya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, kedudukan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia tetapi nanti di akhirat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi buah dari sifat tawadhu yang kita miliki. Memang sifat tawadhu itu sulit kita praktekkan kadang di dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas sifat tawadhu itu harus ada di dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita bergaul dengan sesama manusia. Jangan pernah kita menganggap orang lain lebih jelek daripada diri kita. Dan jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau melakukan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah beliau membangun Ka'bah. Apakah kemudian timbul sifat sombong di dalam diri beliau atas apa yang sudah beliau lakukan? Tidak. Justru beliau memiliki sifat tawadhu. Dari sifat tawadhu inilah kemudian lahir sifat rasa takut beliau seandainya amalan yang beliau lakukan tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah kemudian beliau berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Ya, karena di antara ciri orang yang memiliki sifat tawadhu, dia tidak terlalu kepedean amal yang dia lakukan diterima oleh Allah. Pasti Allah bakal terima nih amalan saya. Secara amalan saya luar biasa. Sedekah saya 1 miliar, yang lain aja cuma 100.000. Saya doang 1 miliar, pasti Allah terima. Enggak. Bukan seperti itu. Karena orang tawadhu itu akan merasa dirinya takut jika seandainya amal kebaikan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak merasa kebaikan yang dia lakukan lebih baik dari kebaikan dan ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahmatullah, itu tadi pembahasan kita tentang sifat tawadhu. Mohon maaf sebelum kita tutup nanti ada amanah ya, ada permintaan dari jamaah kita Bapak Surono ya, RT 3. Beliau meminta kepada kita untuk sama-sama mendoakan ya ananda beliau, ya putri beliau yang saat ini dirawat di rumah sakit yang insya Allah besok akan dioperasi ya, Pak Surono dioperasi, yang bernama Dede Sabrina Alia Rahman ya, dioperasi ya pengangkatan kista ya Pak Surono. Kita doakan nanti di akhir insya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit anandanya dan juga Allah berikan kelancaran nanti operasinya sehingga sembuh sedia kala ya, dan tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Baik, nanti kita doakan di akhir kajian sebelum kita tutup. Silakan Pak Rino kalau ada yang ingin ditanyakan. Tes. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan jika ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan Pak Ustadz menyangkut sifat tawadhu atau sikap tawadhu ya, rendah hati. Silakan Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak, Ibu. Berarti sudah paham semua kali. Tawadu semua berarti. Ya. Ya. Gak ada yang mau bertanya karena tawadhu ya. semua. Takut dibilang sombong nanti. Jadi diam aja. Baik. Tawadhu semua. Nanya takut dibilang sombong ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Tadi ada amanah dari jamaah kita. Silakan Pak Ustadz pimpin doanya sebelum kita tutup kajian ini. Dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk saudara kita Bapak Surono, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya dan disehatkan anandanya seperti sedia kala. Baik Pak Ustadz, saya persilakan waktunya. Terima kasih Pak Rino, jazakallah. Baik, jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita doakan untuk putri tercinta dari Bapak Surono, ya salah satu jamaah kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit dan insya Allah besok akan ada tindakan operasi ya untuk pengangkatan penyakit kista yang diderita oleh ananda Dede Sabrina Alia Rahman. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Allahumma shfi dede Sabrina Alia Rahman. Allahumma shfiha shifaan ajilan la yuqadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ishfi dede Sabrina Alia Rahman. Ishfiha la shifaan illa shifaan la shifaan la yuqadiru illa saqaman. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ananda Dede Sabrina Alia Rahman. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit beliau. Ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit beliau. Ya Allah, ya Allah, angkatlah penyakit beliau. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kelancaran di dalam tindakan operasinya besok. Ya Allah, berikanlah kelancaran. Ya Allah, Allahumma sahil fi umuriha. Allahumma sahil fi umuriha wa yassir laha. Allahumma sahil fi umuriha wa yassir laha. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada keluarganya, ya Allah, terutama kepada kedua orang tuanya di dalam menghadapi ujian yang Engkau berikan ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada keluarga di dalam menghadapi ujian yang Engkau berikan ini kepada mereka, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا تقبل منا ربنا تقبل دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita tutup majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jamaah sekalian, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.